Selamat pagi, salam sehat jiwa dan raga. Kami ucapkan selamat datang di RSJMM Heritage Golffield. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah lapangan golf milik Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Dan tentunya ini tidak hanya lapangan golf semata. Dan saya di sini pada hari ini bukan untuk bermain golf karena memang kostumnya tidak cocok saya kira untuk bermain golf pada pagi hari ini. Lapangan ini memang tidak hanya untuk melayani permainan golf, tapi juga di sini ada beberapa layanan yang nanti termasuk adalah edukasi tentang masalah kesehatan, berkaitan baik itu dengan masalah psikososial ataupun masalah kesehatan fisik dan lain sebagainya. Dan hari ini kami rencananya akan mengundang 2 orang narasumber, yaitu dari dokter gigi yang bertepatan dengan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut, kemudian dengan Hari Kesehatan Jiwa sedunia. Nanti kita akan ngobrol di tempat podcast yang kita sediakan, yang tentunya ini adalah merupakan satu bagian dari layanan kami sebagai tempat sarana edukasi tentang masalah kesehatan. Kita langsung saja menuju ke lokasi untuk melakukan bincang-bincang pada pagi hari ini tentang seputar masalah kesehatan gigi dan mulut. Ya, selamat pagi, salam sehat jiwa dan raga. Kami ucapkan selamat datang di RSJMM Heritage Golffield. Ini adalah salah satu lapangan golf milik Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan podcast, bincang-bincang santai bersama 2 orang narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang pertama, selamat datang Dr. Gigi Andi Herdian. Ya, beliau adalah seorang spesialis ortodonti. Apa itu ortodonti nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai profesinya, spesialisasinya seperti apa. Dan ternyata memang tidak hanya dokter fisik atau dokter umum yang lain, tapi ternyata dokter gigi pun memiliki banyak sekali spesialisasi yang nanti akan dijelaskan pada perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan dokter Andi tidak sendiri, ada rekannya juga. Ini dengan sapaan akrabnya adalah dokter Krisna. Dr. Krisna juga sama sebagai seorang dokter gigi spesialis yang bertugas. Beliau berdua adalah di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Ya. Selamat pagi. Ya. Jadi selamat pagi ya. Sebelum saya ingin membahas lebih jauh nanti tentang materi perbincangan kita pada pagi hari ini, nah kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas tentang kegiatan podcast yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dan ternyata ada beberapa respon dari masyarakat juga yang masuk. Apa sih kira-kira kalau di tempat ini kita mengadakan podcast yang bintang tamunya adalah dokter gigi? Pertanyaan apa kira-kira yang akan masuk? Di sini sudah ada beberapa catatan yang sudah saya siapkan ternyata. Ya, ada mau masyarakat yang nanti akan kita bahas lebih jauh mungkin, Dok. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, ini dokter Andi ini spesialis ortodonti. Ya. Apa sih ortodonti itu, Dok? Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung, orang kan tahunya spesialis penyakit dalam, spesialis bedah. Nah, ini ada nama ortodonti pada yang menyemat di dokter gigi. Kira-kira gimana, Dok? Ya, jadi terima kasih Mas Ari. Jadi kita back ke belakang aja ya. Jadi spesialis kita tuh sangat banyak ya. Ada kurang lebih 8 spesialis. Oh, 8. Ya, 8 spesialis dokter gigi ya. Jadi dokter gigi ini mungkin itu belum bisa ditangkap oleh awam. Beberapa orang juga belum tahu gitu ya, bahwa kita mempunyai spesialis dokter gigi ini ada kurang lebih 8 spesialis dokter gigi, yaitu yang pertama bedah mulut ya, kemudian gigi anak, kemudian konservasi, kemudian periodonti, kemudian ada prostodonti, kemudian ada oral medicine, dan ada radiologi. Beda-beda ya, banyak sekali. Jadi itu adalah disiplin ilmu yang memang terus kita kembangkan dari Fakultas Kedokteran Gigi, yang mungkin hanya ada 6 universitas negeri yang melakukan kegiatan mengajar ini untuk residen sebagai spesialis dokter gigi. Nah, ortodonti ini sendiri adalah salah satu dari sekian banyak spesialis. Jadi ortodonti ini mungkin berasal dari kata ortos dan dontos ya. Ortos itu lurus, dontos itu gigi. Jadi kita meluruskan gigi, itu bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani seperti itu. Tapi banyak ya gigi yang bengkok ya. Ya, banyak sekali.
Jadi kita sebut gigi yang tidak beraturan itu gigi yang maloklusi. Yang maloklusi itu tidak pada tempatnya. Ya, oklusi itu gigitan. Ya, jadi maloklusi adalah gigitan yang tidak pada tempatnya. Itu pengaruhnya mungkin sangat banyak ya kalau kita terjadi maloklusi. Misalnya kita pengunyahan tidak baik ya, tidak bisa berfungsi secara maksimal. Yang kedua juga fonetik ya, kita berbicara konsonan-konsonan tertentu kita nggak bisa lafalkan dengan baik, hingga fungsi bicara menjadi terhambat. Karena mengganjal lidah mungkin. Ya, misalnya gini, huruf D, T, N itu kan perpaduan antara lidah dengan gigi. Ya, dengan gigi depan. Ketika gigi depannya pada posisi tidak benar, itu akan sulit. Gitu. Kemudian fungsi pengunyahan juga ya. Ini tentunya dengan berkaitan dengan nutrisi. Ya, ketika kita misalnya fungsi pengunyahan terganggu, nutrisinya tentunya akan terganggu. Sehingga mungkin perkembangan dari anak itu atau misalnya orang itu tidak maksimal. Jadi ortodonti itu memperbaiki susunan gigi, memperbaiki susunan hubungan gigi dengan rahang, dan memperbaiki juga struktur muka. Gitu. Jadi berkaitannya sangat banyak sekali. Gitu. Nah itu ortodonti. Jadi kalau saya lihat sering mungkin teman-teman di awam ada yang pakai, kalau orang awam mungkin istilahnya behel ya dengan gigi kawat. Berarti ini bagiannya dokter Andi dong? Oh iya. Yang pemasangan itu spesial. Iya. Oke. Nah itu salah satu alat. Oh gitu. Sebetulnya alat untuk ortodonti itu sendiri sangat banyak sekali. Ya, tidak hanya braces atau behel. Ya. Banyak sekali. Ada alat fungsional, ada alat misalnya untuk menghilangkan bad habit dan lain-lain. Kalau saya tahunya ke tempat gigi, dokter gigi itu kalau nggak cabut, tambal atau mungkin ngebersihin karang gigi, ternyata memang banyak spesialisasi. Nah sekarang dokter Trisna nih, kayaknya spesialisasinya berbeda nih. Silakan dokter Trisna. Selamat pagi, terima kasih Mas Ari. Saya dengan dokter Trisna, saya spesialisasinya konservasi gigi. Seperti namanya konservasi itu mempertahankan gigi selama mungkin di dalam rongga mulut, dari mendiagnosa dan melakukan perawatan, bahkan pengobatan, dan termasuk tindakan pencegahan. Kadang pasien tuh nggak sadar giginya berlubang, datang sudah, dok gigi saya sakit, setelah dilihat waduh lubangnya udah dalam, sudah kena ruang saraf. Kenapa harus kita care dengan gigi kita dari sejak kecil? Karena lubang itu kadang yang hanya mengenai email itu bagian terluar dari gigi yang warnanya putih itu tidak akan merasakan sakit. Kebanyakan sih pasien tidak akan merasakan sakit karena email itu kandungan terbesarnya adalah mineral. Jadi nggak akan merasakan sakit kalau lubangnya hanya mengenai email. Itu yang tidak dirasakan oleh pasien. Terus semakin dalam lubangnya, karena tidak dirasakan, otomatis pasien tidak datang ke dokter gigi dong. Tapi lubang itu tidak akan berhenti semakin dalam, karena lubang timbul tidak cepat, ada prosesnya. Gitu. Sebentar dok, ini menarik nih buat saya, karena memang bahasan gigi ini ternyata memang teman-teman yang lain mungkin yang menyaksikan podcast ini pun akan bertanya-tanya banyak hal lah nanti tentang masalah gigi. Cuman ini ada pertanyaan yang saya cukup menggelitik nih sebenarnya. Ini dokter berdua berasal dari rumah sakit jiwa, Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Tadi dokter Andi dijelaskan bahwa beliau ini spesialisasi mungkin lebih ke kosmetik ya, untuk tindakan, salah satunya tindakannya tadi masalah kosmetik gigi, kemudian untuk bagaimana meluruskan kembali gigi-gigi yang tumbuhnya ternyata tidak beraturan dan lain sebagainya. Kemudian dokter Trisna juga konservasi gigi anak ya. Gigi. Oh, konservasi gigi. Konservasi gigi yang nanti untuk beberapa permasalahan gigi yang lain, dan tentunya banyak lagi lah, ada beberapa spesialisasi yang lain. Ini muncul pertanyaan, kok di rumah sakit jiwa, apakah memang pasien-pasien dengan orang dengan gangguan jiwa atau memang melayani fisik juga? Karena kalau saya mungkin atau teman-teman yang lain yang awam bilang ke rumah sakit jiwa rasanya tidak akan menjadi mana mungkin sih kan ada dokter gigi, ada poli gigi ya. Apalagi selengkap ini, apakah kemudian muncul lagi pertanyaan baru, apa pasien-pasien dengan gangguan jiwa saja kah, atau memang ternyata bisa orang lain yang hanya sakit fisik pun bisa? Ini gimana ini kira-kira siapa yang mau?
Jadi begini, mungkin saya perlu meluruskan sedikit, spesialis ortodonti itu tidak berkutat masalah kosmetik, ya. Jadi dia malah lebih mengutamakan fungsi, ya, jadi fungsional gigitan. Jadi gigitannya yang maksimum, optimum, dan bisa melumat makanan secara baik. Nah itu fungsi yang pertama, ya. Estetik adalah salah satu tujuan kita juga, cuma kita lebih mengutamakan fungsi pengunyahan dan fungsi bicara. Kemudian kenapa di rumah sakit jiwa ya? Rumah sakit jiwa kan muncul pasti. Dan kita juga spesialisnya lumayan beragam ya. Ada lengkap tadi. Di Kota Bogor ini termasuk yang paling beragam rumah sakit itu jiwa. Jadi kita mempunyai 4 spesialis ya. Apalagi dokter konservasinya ada 2. Ada senior saya ada 2 satu kita di sini. Kemudian juga insya Allah mungkin manajemen juga akan merekrut dokter gigi merekrut spesialis yang periodontia. lebih banyak lagi untuk mencapai suatu pelayanan gigi yang optimal. Kenapa di rumah sakit jiwa? Saya sih berpikir secara logika aja bahwa memang kesehatan mental itu harus didukung oleh kesehatan fisik. Ya, bagaimana kita bisa sehat dalam mental ketika fisik kita tidak sehat. Nah, gigi adalah salah satu unit, salah satu poin yang mendukung sekali masalah kesehatan fisik ini. Gitu. Tidak hanya fisik sih sebetulnya, ada juga masalah kejiwaan. Misalnya ketika itu ada saya beberapa pasien yang datang dengan rujukan dari psikiater atau psikolog anak ya, yang kondisi giginya ini maju banget ya, sampai dia tidak bisa menutup mulut, tidak percaya diri ya. Nah, jadi akhirnya dia merasa dikucilkan oleh teman-temannya. Body image-nya mungkin ya. Ya, body image-nya, psikososialnya, ya kan. Jadi dia ketika bergaul tidak berani, karena selalu ada ya dikucilkan lah ya dengan teman-teman. Kemudian ketika dia disuruh foto tersenyum nggak mau, ya kan. Akhirnya dia merasa dikucilkan, padahal mungkin ya di lingkungannya kita tidak tahu ya seperti apa, tapi orang tuanya selalu bilang seperti itu. Akhirnya dia merasa stres ya, merasa marah dengan dirinya sendiri. Akhirnya dia tidak bergaul, di rumah terus, malas keluar, akhirnya terganggu. Ya, saya pikir ini memang terganggu. Hanya gara-gara masalah gigi. Bukan hanya itu. Ya, maksudnya itu masalah kecil tapi dampaknya kompleks. Gitu. Karena gini, bagi sebagian orang awam, misalnya di masyarakat, kadang orang yang istilahnya gini, orang sakit jantung itu jadi perhatian, orang sakit diabetes jadi perhatian, tapi orang sakit gigi jarang orang nengok kan. Nah, jadi karena dianggapnya suatu hal yang sepele, tapi ternyata efeknya kalau tidak ditangani secara serius ternyata bisa berefek besar bahkan ke masalah psikologi dan kejiwaan gitu kan. Ya, saya tambahkan sedikit karena gigi kita kan tempatnya di rongga mulut ya. Rongga mulut itu pintu masuk pertama nutrisi ke dalam tubuh. Kalau gigi kita bermasalah, bagaimana penyerapan nutrisinya bisa bagus? Otomatis organ-organ dan jaringan yang ada di setelah mulut akan terganggu juga karena pintu masuknya yang terganggu ya. Banyak bakteri yang awalnya sebagai flora normal, bakteri menguntungkan di dalam mulut karena kondisinya menjadi berbalik menjadi bakteri yang tidak menguntungkan begitu loh. Dan efeknya bakteri itu tidak hanya di rongga mulut, akan masuk lebih dalam. Jadi poinnya mulut, tolong perhatikan mulut dan gigi gitu. Jadi mungkin itu latar belakang kenapa ada di rumah sakit jiwa. Tapi kalau sekarang muncul pertanyaan tadi yang lanjutan, untuk pasien yang non gangguan jiwa, apakah dilayani juga dok? Bisa dilayani di rumah sakit Marzuki Mahdi? Oh iya, tentunya. Ya. Kita membuka semua lapisan, baik dari layanan umum, kemudian layanan BPJS, kemudian dari jiwa maupun non jiwa. Jadi kita semua terbuka bagi semua lapisan untuk layanan poligigi. Dan kita menerima rujukan dari rumah sakit luar juga ya dok. Jadi kebetulan BPJS juga kita terima dengan adanya rujukan langsung dari PPK tingkat 1. Paham. Jadi kita juga mempunyai ruangan yang cukup banyak loh, ya.
Ada Jadi 5. setelah renovasi kemarin, alhamdulillah kita mendapatkan ruangan. Ada 5 ruangan yang beroperasi secara menyeluruh Bersamaan. Betul. Oh. Sehingga kita melakukan kegiatan perawatan ini secara komprehensif dalam satu atap. Misalnya ketika ada satu pasien datang ke misalnya dokter gigi untuk menambal, ya, dok, ini saya tambal, ya kan? Ternyata dia misalnya punya kelainan lain, misalnya gusinya membengkak, ya kan? Atau misalnya karang giginya cukup banyak dan cukup mengganggu, ya. Pada hari itu juga bisa dilakukan pelayanan. Jadi pindah ke sebelah ke spesialis yang lain. Jadi kita berkesinambungan, simultan, gitu lah. Jadi saya pikir itu suatu hal yang sangat-sangat Kelebihan ya, dari kemajuan dari kita rumah sakit rumah kita. sakit jiwa. Ya mungkin kalau di tempat lain, katakanlah dokter spesialis ortodonti, ternyata ada masalah gigi yang harus dibedah mulut misalkan. Iya. Otomatis ngasih rujukan, pindah lagi ke rumah sakit lain. Iya, atau enggak misalnya menunggu menunggu jadwal lagi. Jadwalnya nanti besok ya Bu ya, Berarti gitu kalau di kan. sini langsung Bisa di hari itu dan di secara- bentuk yang sama. Oke. Nah, jadi kita perlu tegaskan ke teman-teman semua bahwasannya meskipun ini kita namanya rumah sakit jiwa, tapi ternyata memang jangan khawatir, jangan merasa bahwa ketika masuk ke rumah sakit Marzuki Mahdi selalu dianggap memiliki masalah dengan kejiwaan, tapi memang ternyata kini saya tegaskan bahwa di rumah sakit Marzuki Mahdi meskipun labelnya jiwa, tapi melayani masalah kesehatan fisik khususnya seperti masalah gigi dan mulut ini yang sudah dijelaskan tadi secara singkat oleh Dokter Andi dan Dokter Trisna. Nah, ini saya mulai masuk nih ke bahasan masalah gigi tadi secara singkat, masalah terbuka. Ini sering ada di masyarakat nih Dok, masalah tentang gigi anak, entah mitos atau fakta ya. Kadang kalau anak-anak ketika gigi susunya mulai tanggal, kemudian ada kepercayaan katanya kalau gigi atas dikubur, kalau giginya yang tangganya di bawah ini buang ke genteng gitu kan. Nah, ini kira-kira kadang suka menggelitik, tapi Mitos ternyata atau hal-hal fakta tersebut gitu ya. suka tertanam juga kan, tertanam ke anak-anak. Wah, nanti kalau giginya kamu giginya yang atas nggak dikubur sih, jadi tumbuhnya jelek atau gimana. Ini kira-kira gimana nih, fakta atau mitos nih kira-kira menurut dokter? Itu mitos. Mitos ya. Nah, oke, ini terjawab ya, ini mitos. Nah, terus gini yang kedua. Ada beberapa kebiasaan kalau kita mengenalkan anak itu kan gosok gigi sebelum tidur. Tuh. Kemudian setelah makan. Nah, ini Ya, masalah setelah makan ini ya, setelah ya. sarapan. Nah, ini sebetulnya sebaiknya sebelum atau sesudah sarapan. Ya. Sebaiknya sesudah sarapan. Oh. Karena kalau sebelum giginya kan udah bersih nih, sarapan lagi, sisa makanannya tentu tidak hilang dari giginya kalau misalkan ada sisa makanan ya setelah sarapan. Tapi apabila waktunya tidak memungkinkan setelah sarapan, misalkan sarapannya di sekolah, nggak mungkin gosok-gosok di sekolah, boleh sebelum sarapan di rumah gosok giginya, tapi setelah sarapan kumur-kumur agar sisa makanan yang nyangkut di dalam gigi, di dalam rongga mulut dan sekitar giginya bisa terlepas. Dan poin kedua, seperti Mas Ari bilang tadi, gosok gigi sebelum tidur itu wajib. Wajib ya, karena untuk membersihkan ya. Karena dalam keadaan tidur kan kita tidak mungkin minum dong. Kalau ada sisa makanan itu bakterinya senang banget tuh nempel di situ, melekat. Oke. Soalnya kadang kalau anak-anak kan kita mandi dulu, bersih-bersih dulu. Kadang kalau kita bangun tidur langsung makan kan aneh gitu kan. Tapi justru malah harusnya setelah sarapan. Berarti sesaat sebelum berangkat sekolah lah katakanlah gitu. Oke. Nah, ini menurut dokter nih perkembangan sekarang anak-anak atau misalkan katakanlah orang Indonesia lah. Kesadaran untuk merawat giginya seperti apa sih sekarang? Karena kalau saya lihat gini ya, kita kadang mindsetnya ke seperti tadi saya bilang, kadang gigi tidak menjadi suatu perhatian yang beda mungkin kalau di luar ya. Bagaimana dari sejak kecil orang dididik untuk merawat giginya gitu kan. Sementara kalau di kita, kalau saya lihat orang dengan masalah gigi ya seadanya aja gitu. Nah, sekarang ternyata masalah-masalah muncul, apalagi kalau anak-anak kan
awas loh nanti ke dokter gigi, nanti disuntik. Kita kan kebayang vaksin aja kemarin rasanya disuntik di tangannya takut kan sakit. Apalagi Jadi ke artinya, dokter gigi. betul, anak-anak kan Iya. rasanya horor gitu kan mau ketemu dokter gigi itu serem gitu kan, kebayangnya kayak gimana, apalagi suara bor yang kan kayak gitu. Nah kira-kira sekarang perkembangan sekarang kesadaran orang untuk ini kan bulan gigi bulan kesehatan gigi nasional ya. Sekarang kalau kita melihat masalah itu gimana sih orang Indonesia kesadaran ke masalah giginya yang muncul? Kesadarannya itu Jadi mungkin itu paradigma Iya. yang sudah lama ya. Paradigma cara berpikir masyarakat dulu, masyarakat menengah dulu sama sekarang mungkin ya. Jadi paradigmanya berkata bahwa memang gigi itu bukan sesuatu hal yang primer, bukan sesuatu hal yang utama. Namun ketika kehilangan gigi itu akan terasa bagaimana rasanya tanpa gigi gitu. Dan gigi itu mahal loh ya. Kalau misalnya saya bilang ya, kalau misalnya nggak ada gigi depan misalnya kan, ya nggak mungkin kita nggak mungkin ganti ya, pasti nggak ganti gitu kan, pasti bolong ya kan. Nah, kan malu ya. Bikin gigi palsu ya, gigi palsu ini yang mahal banget ya. Dan belum tentu adaptasinya cepat. Iya, betul. Jadi, tapi kelebihannya satu dok, bisa gosok gigi sambil bersiul. Nah, itu. Dicopotin dulu sambil bersiul gitu kan. Kelebihan gigi palsu. Jadi paradigma itu berpikir memang masyarakat kita tuh masih 80% itu memang kariesnya masih ada terdapat di masyarakat gitu ya. Jadi karies yang hitam-hitam gitu ya. Ya, karies itu karena mungkin orang berpikir gigi berlubang ya. Ya, gigi berlubang itu 80% kita masih berjuang ke arah preventif ya. Jadi memang paradigmanya kita harus berpikir perawatan gigi itu dari ibu kandungan sampai dewasa. Ya, karena benih gigi itu sudah ada di dalam janin. Jadi misalnya Janin ibu ya, berarti dari nutrisi ibunya saat hamil kan. Jadi saat hamil misalnya kita harus intake makanan yang cukup, nutrisi yang cukup, kemudian konsumsi kalsium yang cukup, kemudian ibunya juga oral hygiene-nya harus bagus, giginya harus bagus, harus sehat. Kenapa? Ibunya nggak bagus, makanan pun nggak bagus. Tidak bagus. Akhirnya apa? Terjadi misalnya malnutrisi. Ya kan? Akhirnya bayinya yang lahir BBLR, ya kan, lahir rendah, ya kan. Nah akhirnya itu perkembangan dan pertumbuhannya pun terhambat. Ya. Nah ini terkait bayi dok, sorry motong. Ini kadang suka ada muncul balik lagi ya mitos atau fakta. Orang bayi panas, oh itu katanya tumbuh gigi. Nah itu betul apa enggak sih sebetulnya kejadian seperti itu? Oh mungkin ini mah tumbuh gigi, panasnya panas-panas biasa gitu. Ada nggak sih dari sisi disiplin ilmu kesehatan gigi ternyata tidak ada relevansinya gitu antara orang bayi panas dengan tumbuh gigi yang baru atau gimana? Jadi insidensinya itu selektif ya. Jadi memang tidak semua seperti itu. Tapi ada. Tapi ada. Jadi kita logika aja ketika gigi bungsu kita tumbuh, gigi paling belakang tuh, dia kan umur 18 tahun, ya 19 tahun tuh baru keluar tuh, ya. Yang paling ujung, yang kadang-kadang suka miring tuh. Itu kita akan merasakan demam, kita akan merasakan sakit gitu kan. Ya untuk anak-anak pun mungkin seperti itu, karena itu ada proses menembus gigi itu ke gusinya. Gusinya kan masih tebal. Nah, gusinya masih tebal dia keluar. Jadi tapi itu selektif ya, tidak semua seperti itu. Jadi jangan setiap ketika ada fever, ada demam dikaitkan dengan tumbuh gigi. Kita harus lebih detail lagi. Kadang setiap bayi tidak demam, ada beberapa yang tidak demam, ada yang demam, tergantung daya tahan tubuh kembali lagi. Berarti ini kewaspadaan yang memang tetap harus ditanamkan ya, karena memang ketika muncul demam bukan berarti masalah tenang itu hanya tumbuh gigi biasa, tapi atasi demamnya dulu kan, berarti dengan masalahnya. Demamnya etiologinya apa, penyebabnya apa, kan harus digali. Nah, kalau masalah obat nih dok, tergantung masalah obat. Kadang kan ada beberapa obat warung, obat di luaran gitu kan yang bisa dibeli bebas ya? Bisa dibeli bebas, obat sakit gigi, obat untuk gigi. Kira-kira amannya gimana sih untuk penanganan pertama? Ada yang kasih garam aja gitu kan, kasih larutan garam kumur-kumur. Penanganan tepat kalau orang dengan sakit gigi itu apa sih biasanya yang dilakukan orang awam? Iya. Penanganan tepat kalau orang sakit gigi, giginya itu sakit kan awalnya dari lubang yang kecil ya. Tentu
penanggulangan awalnya bisa saja sih minum obat yang biasa dikonsumsi, paracetamol misalkan ya, Panadol, atau itu hanya sebagai pencegah awal saja, tapi tetap harus datang ke dokter gigi. Kenapa? Nggak bisa diobatin dengan di rumah aja, dok? Nggak bisa, karena kandungan gigi itu utamanya kan mineral ya. Kalau dia sudah berlubang, dia nggak akan nutup sendiri. Apalagi sudah menimbulkan rasa sakit, berarti bakterinya udah masuk lebih jauh. Ada yang namanya masuk ke ruang pulpa, itu isinya saraf, pembuluh darah yang menutrisi gigi. Kalau bakterinya udah masuk ke situ dan ke jaringan yang lebih dalam, pasti akan menimbulkan rasa sakit. Karena dia kandungannya mineral, otomatis tidak bisa menutup sendiri seperti luka di jaringan lunak gitu. Kalau tidak diobatin pun dengan batas waktu kira-kira 28 hari dia bisa nutup. Kalau di gigi nggak bisa. Jadi harus ada intervensi aplikasi bahan tambalan namanya. Oke. Apalagi sekarang situasi pandemi ya. Kadang ada 3 hal. Kalau saya sih punya motonya 3. Berdoa pada Tuhan, perbanyak senyuman, dan nafsu makan. Nah ini 3 biasanya. Senyuman. Nafsu yang lain nggak ya? Kalau kan sering di rumah. Nah itu sering di rumah ya. Makanya prevalensi peningkatan angka kelahiran banyak ya masalah pandemi. Ini masalah pandemi. Nah ini kadang kita memang kalau dikaitkan dengan masalah pandemi, makanya kita temanya juga kan tentang masalah kesehatan gigi mulut di pandemi tadi. Saya kira kalau kita kemas ke masalah itu cukup berkaitan lah. Orang banyak di rumah, WFH gitu kan dulu beberapa. Ya banyak ngemil dan nggak ketahuan karena pakai masker. Masalah. Pede-pede aja. Betul, pede-pede aja kita nggak ini gigi, istilahnya gigi nggak lurus juga nggak kelihatan gitu kan. Justru ini makanya banyak yang deg-degan nih sekarang. Nah, ketika misalnya ketika kita udah mau melandai nih, mereka harus buka masker kan. Nah, baru kelihatan giginya. Berlomba-lomba ke dokter gigi. 2 tahun WFH gitu atau sekolahnya di rumah daring gitu, ternyata pas ketemu giginya udah tanggal 1 gitu kan, udah copot. Nah ini terkait masalah itu tadi, tentunya mungkin muncul masalah-masalah baru ya dok ya, untuk masalah gigi. Mungkin ada masalah hal-hal yang berobat ke gigi, muncul masalah yang ya banyak lah seperti tadi yang disampaikan ya. Ternyata karam giginya juga banyak. Nah ini masalah untuk pengobatan berobat ke rumah sakit tadi kan saya kira tidak bisa serta-merta dikasih obat-obatan, ya kan? Berarti kan harus mencoba untuk diperiksakan lebih lanjut ke dokter gigi umum atau dokter gigi spesialis yang ada di rumah sakit kalau memang nanti diindikasikan ke sana. Nah sekarang setiap orang itu hampir rata-rata punya karena BPJS lah atau asuransi swasta lainnya. Ya, betul. Nah ini kalau lebih luas kita bicara, aduh saya udah WFH, penghasilan juga nurun, sekarang punya kartu BPJS, bisa dipakai nggak sih BPJS-nya untuk berobat ke gigi di Marzuki Mahdi? Untuk BPJS di Marzuki Mahdi bisa digunakan. Asalkan ada rujukan dari PPK 1, fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas ya, seperti atau puskesmas dokter atau klinik dokter tingkat gigi 1 ya, klinik dokter gigi. Banyak klinik dokter gigi tingkat 1 yang bisa memberikan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi tingkatannya. Bisa, kecuali kalau di Marzuki Mahdi ortodontis ya. Itu dokter Andi ya betul, belum bisa melayani BPJS, tapi mungkin bisa dipertimbangkan oleh BPJS bagaimana untuk kasus-kasus tertentu ya dok, yang memang penyebab utamanya dari medis seperti celah bir kan, gitu ya. Memang satu-satunya dokter yang tidak menerima itu adalah BPJS, itu adalah ortodonti. Kasus yang memang banyak itu sebetulnya adalah konservasi. Ya karena kan kasus yang terjadi itu kebanyakan itu lebih karies. 80% gigi berlubang ya. Jadi kenapa kita punya 2 nih, dokter Dokter konservasi. Dokter konservasi ini sangat banyak menerima pasien yang memang keluhannya yang menjadi mayoritas di populasi di Indonesia ini, masyarakat kita ini, karena kan rata-rata memang gigi berlubang itu primer, ya layanan primer. Jadi gigi berlubang itu memang itu suatu layanan sebelum beranjak ke advance ya, misalnya perawatan orto, prosto dan lain-lain. Primer ini kita harus kuatkan terlebih dahulu. Makanya kita mempunyai spesialis konservasi 2 orang kita nih, ready ya, standby ya. Jadi itu untuk menanggulangi kelainan-kelainan yang memang populasinya cukup banyak. Nah untuk ortodonti sendiri memang sudah ke arah advance ya. Jadi memang itu orang bilang
Sekunder. lebih ke arah jadi lebih naik lagi ke atas. Cuman perlu dipertimbangkan juga untuk kasus-kasus yang memang memerlukan perawatan ortodonti ini yang memang gangguan kunyah, ya, tadi yang menurunkan fungsi tadi ya, gangguan fungsi, karena kita tidak semata kosmetik. Betul. Untuk kasus-kasus seperti cleft lip and palate ya, apa tuh? celah bibir. Pasien-pasien anak-anak kecil tuh yang baru lahir kan banyak ada yang celah-celah Yang bibir. bawaan, Kalau bibirnya. bahasa awam mungkin sumbing ya atau Ya, sumbing. Ya. Oke. Nah, untuk Sumbing kadang nyambung ke langit-langit ya dok ya? ya Oh. bisa di bibir, bisa ataupun di ke langit-langit. langit-langit. Oke. Nah, itu perawatannya pun harus berkesinambungan. Pertama misalnya kita bedah dengan labioplasti ya, bedah bibir tuh. Oke. Dengan bedah mulut misalnya pada misalnya usia 3 bulan ya kan. Kemudian berlanjut ke misalnya bedah palatum ya, Ya. pada misalnya umur 2 tahun. Nah, ketika dia menginjak dewasa ya, remaja, pertumbuhan dan perkembangan rahang atasnya itu tidak berkembang secara semestinya karena ada jaringan sikatrik dan lain-lain. Nah, itu diperlukan ortodonti. Akhirnya kadang-kadang di Indonesia tuh hanya bedah kemudian selesai. Nah sekarang, hal apa sih kira-kira dari gigi ini yang penyebab utamanya masalah gigi yang paling beresiko atau berbahaya, membahayakan? Kira-kira apa sih hal bahaya apa yang dimunculkan yang bermulanya dari gigi sih kira-kira? Jadi mungkin salah satu mungkin Dokter Krisna bisa menambahkan. Salah satu adalah kita ini gigi ini bersifat sistemik. Ya, kalau ada infeksi itu bersifat sistemik ya. Misalnya Sistemik. ketika kita ada gigi berlubang ya, kemudian infeksi, ya, akhirnya infeksi itu masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, dalam pembuluh darah itu kan kronis ya, terus menerus. Nah, infeksi ini tidak kita tanggulangi. Akhirnya kadang-kadang organisme atau bakteri itu akan berkumpul misalnya di jantung. Makanya ada misalnya di telinga apa yang paling dekat ya, telinga. Myokarditis jantung, kemudian bisa juga ke telinga, bisa juga ada yang meningitis ya kalau nggak Ya, salah. meningitis. Salah satunya dari gigi yang bolong. Ya, betul. Betul. Makanya orang yang misalnya mau operasi jantung itu dikonsulkan ke kita terlebih dahulu. Gigi-gigi yang memang punya potensi untuk adanya infeksi itu harus diambil untuk menghilangkan resiko. Berarti tidak semata-mata kayak contoh misalkan Angkatan Udara, TNI, Polri mensyaratkan salah satu gigi harus rapi, jumlahnya baik, kesehatan giginya. Mungkin itu juga ya efeknya karena beresiko ke hal-hal yang pertimbangannya seperti apa saya tidak sampai ke belakang sana, cuman yang saya dapati seperti itu gitu. Mungkin Dokter Krisna bisa tambahkan. Ya, betul. Dari gigi berlubang yang sekarang sih sebenarnya anak-anak tuh banyak ya. Saya sedikit menambahkan agar konsen orang tua terhadap anaknya itu lebih maksimal karena anak sekolah itu banyak banget giginya yang berlubang. Ada yang namanya rampan karies tuh lubang hampir keseluruhan gigi itu pada anak-anak itu hitam, gigi atasnya hitam, gigi bawahnya hitam, dan kedua ada nursing karies. Itu karena kurang membersihkan setelah minum susu baik asin maupun sufor. Itu tuh konsen orang tua harus diperhatikan ya. Dan kebiasaan tersebut berlanjut kan ya. Kalau memang dari kecil kurang diterapkan untuk menjaga kebersihan mulutnya akan berlanjut sampai dewasa, sampai besar. Gigi yang sudah berlubang seperti Dokter Andi katakan, bakterinya nggak akan diam di gigi itu saja. Jadi nyebar ya. Ada ke jaringan yang dekat akar, jaringan periapikal namanya. Kalau udah sampai di situ, bahkan ada kasus yang berat kista, terbentuk kista akibat gigi berlubang. Banyak di banget tempat kasus lain atau di giginya? di giginya, bahkan ada yang ke tempat lain juga. Jadi untuk daerah rongga mulut yang kasus yang paling banyak yang tidak diketahui ya kista, abses awalnya yang tidak dirawat lebih lanjut, terus abses itu bengkak menjadi ke kista. Kista kadang kan tidak ada gejala, pasien akan diam saja. Bahkan sering kista ditemukan saat dia berobat ke dokter gigi untuk kasus yang lain. Setelah di ronsen, oh ini kista pak, gitu, ini kista bu, gitu. Jadi benar gigi itu sangat penting untuk kasus yang menjalar ke jantung ataupun kemana tuh banyak pasien yang
telinga saya sakit mendengung. Diperiksakan ke THT, telinganya sehat-sehat saja. Terus dirujuklah ke dokter gigi. Ternyata di dalamnya ada sisa akar yang tidak dicabut. Terus kista bahkan, atau sinusitis. Sinusitis itu peradangan di rongga dekat dengan akar gigi atas. Mungkin yang orang bilang sengau ngomongnya gitu kan, rada-rada efek dari sering pilek sering pilek gitu kan. Itu kadang. Nah sekarang kalau di Marzuki Mahdi sendiri kira-kira dok, hal tindakan yang entahlah apa istilahnya, mungkin yang paling sulit atau mungkin tidak semua rumah sakit bisa nanganin. Nah sekarang di rumah sakit ini bisa ditangani di rumah sakit Marzuki Mahdi ternyata, atau hal apa sih yang paling bisa dilakukan gitu ya di rumah sakit Marzuki Mahdi ini untuk masalah gigi, apa aja kira-kira dok? Sudah banyak kasus sih yang dikerjakan oleh spesialis. Jadi mungkin ada beberapa kasus yang kita multidisiplin ya. Jadi ketika misalnya kasusnya giginya yang terpendam di langit-langit atau tidak muncul ke permukaan, pasien datang misalnya ke bedah mulut, dok, rujukan dari dokter lain misalnya, dok ada gigi nih saya di atas katanya kan. Nah saya kemudian dokter bedah mulut melihat kok giginya di atas nih, gigi taring pula ya. Nah gigi taring ini kan fungsinya sebagai fondasi dari senyum, fondasi dari lengkung gigi ya. Tanpa adanya taring itu lengkung gigi akan berubah asimetrik ya. Bisa digantikan tapi tidak sebaik gigi taring, dan fungsinya pun hilang karena gigi taring itu cuma satu. Nah dengan pertimbangan selanjutnya kita keluarkan giginya dengan perawatan ortodontik kolaborasi dengan bedah mulut, kita keluarkan dengan menempati posisi yang normal. Gitu. Jadi tidak jadi dicabut, jadinya kita keluarkan. Itu kasus yang cukup sulit. Jadi kita bedah dulu, flap dulu, buka tulangnya, kemudian kita pasang kawat, kita tarik. Nah itu salah satu mungkin ya. Jadi intinya gini, mungkin jadi jangan dikira bahwa karena kita rumah sakit jiwa gitu ya, dari dokter-dokter ini berasal dari rumah sakit jiwa, jangan ada anggapan bahwa rumah sakit jiwa giginya juga seadanya, pelayanan giginya hanya sebatas nyabut, perawatan, pembersihan karang gigi atau penambalan misalkan. Tapi ternyata memang cukup sangat lengkap saya kira ya untuk ukuran dokter spesialis gigi memang sangat lengkap gitu ya, untuk tindakan-tindakan hal yang lain yang sulit dikerjakan di tempat lain mungkin ini juga bisa dilakukan di rumah sakit Marzuki Mahdi. Saya kira mungkin untuk bahasan kita kali ini cukup menarik ya. Untuk masalah gigi saya juga ada banyak hal baru yang baru saya temukan, ternyata ya memang mungkin sama lah yang saya sampaikan dengan yang lain juga. Seperti yang tadi saya bilang bahwa gigi tidak menjadi suatu hal yang menjadi prioritas utama orang menilai gitu. Kadang hanya gigi, sakit apa? Oh sakit gigi, mana ada orang sakit gigi ditengok kan jarang gitu kan. Itu salah satu indikator ternyata gigi itu bukan menjadi hal yang prioritas bagi masyarakat. Tapi ternyata ketika kita bahas pada hari ini ternyata banyak sekali, dan saya kira tidak cukup waktu singkat gitu kan untuk membahas tentang masalah gigi. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, ini informasi kepada masyarakat juga dan untuk saya pribadi juga bahwa ternyata rumah sakit jiwa memiliki pelayanan gigi yang sangat komprehensif. Banyak sekali dokter spesialis yang memang gigi spesialis yang bisa melayani, tidak hanya, tolong catatkan bahwa tidak hanya untuk pasien dengan gangguan jiwa, tapi justru untuk pasien-pasien fisik pun itu bisa langsung datang. Jadi jangan khawatir datang ke Marzuki Mahdi diidentikan dengan orang dengan gangguan jiwa atau masalah psikiatri, tapi memang kita sudah terbuka pelayanan umum, pelayanan fisik itu bisa dilayani di Rumah Sakit Jiwa Dr. Hadi Marzuki Mahdi Bogor. Menambahkan maaf, satu lagi, jangan takut ke dokter gigi di masa pandemi. Nah, itu betul. Kami sudah menggunakan APD level 3 sesuai dengan standar, dan ruangannya pun ruangan standar pelayanan saat pandemi. Itu dok, yang dikhawatirkan. Ini menarik nih ya. Satu mungkin yang dikhawatirkan sekarang. Orang banyak yang menunda-nunda keluhan. Jadi akhirnya larinya beli obat warung, yang penting sakitnya hilang. Habis itu kamu lagi minum obat lagi, sakit lagi minum obat lagi. Karena kekhawatiran interaksi jangankan gigi yang mungkin bisa nular secara langsung
mulut kan keluar gitu kan. Nah, apa namanya, untuk orang nunggu di antrian praktek aja udah khawatir ya. Tapi kalau sekarang dari dokter dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi, saya kira udah cukup safety lah ya. Kami untuk sudah safety dan standar untuk digunakan saat pandemi seperti ini. Jadi paling tidak ruangan memang sudah diminimalisir dengan catatan pulang dari dokter gigi jangan mampir-mampir jajan di warung, ngobrol-ngobrol. Iya. Kenanya bukan di rumah sakit tapi malah di tempat jajanannya itu ya. Pulang dari dokter gigi terus main ke lapangan golf Boleh. Hijau-hijau itu. Jadi izin banget nih. dokter Andi ini, kenapa saya undang pada hari ini? Karena saya kenal baik dengan dokter Andi itu justru bukan kenal di Poligigi ya? Poligigi. Kenalannya di lapangan Karena golf. saya orang yang takut ke dokter gigi sebenarnya gitu dok. Justru saya kenal di lapangan golf, maka kebetulan ketika ngobrol-ngobrol ini di lapangan ini dokter Andi juga main di tempat golf. Jadi udah kita bikin podcast, kebetulan nyambung juga dengan sebetulnya ada bulan kaitannya kesehatan nih gigi. antara dokter gigi dengan apa? Dengan golf ya, permainan Ya. golf ya. Jadi dokter gigi dan golf itu sama-sama berkaitan dengan lubang ya. Lubang gigi dan lubang bola gitu ya. Lubang gigi dan lubang bola. Kita mencari lubang gigi apa? Lubang di bola. sini. Oh, Kemudian jadi juga nyari kita lubang berkaitan gitu ya. dengan gigi berlubang ya. Oh. Yang kedua juga Menarik. Ya, yang kedua tingkat kesabaran ya. Betul. Pasien gigi ini pasien gigi dengan 90% tindakan. Ya. Dan galak biasanya orang dengan sakit gigi. Nah, Ya. 90% tindakan. Jadi jarang yang hanya konsultasi ya. Kita hampir semua tindakan. Makanya ketika menunggu dokter agak lama misalnya baik pasien maupun dokter ya, Betul. itu harus sabar. Ya, jadi Jangan ngedumel ya. dokter misalnya nunggu dokter juga capek ya. Misalnya setengah jam atau 1 jam, kadang-kadang 2 jam satu pasien itu bisa. Betul. Ya. Akhirnya pasien yang di luar pun ngedumel ya kan. Aduh, ya lama banget gitu kan ya. Jadi itu tingkat kesabaran. Bermain golf pun seperti itu. Jadi kita harus sabar. Tapi memang percaya ngerasain diri, sih. ya kan? Memang ngerasain saya kalau lagi sakit gigi gitu ya. Jangankan dikasih antrian yang panjang atau dikasih waktu Diajak lama. ngobrol ya. Dikasih ngajak ngobrol, dikasih makan aja saya kesel gitu. Maksa aja jadi ngasih makan. Nggak tahu gitu nih kan. gue sakit Nggak tahu gigi. gitu kan. Jadi apalagi dikasih masalah gitu. Jadi memang betul. Jadi butuh kesabaran ekstra. Dan kalau tadi bahas masalah golf, justru memang permainan golf ini bermain melawan diri sendiri kan, bukan melawan orang lain. Jadi ya cocok lah. Mudah-mudahan jangan main golfnya pakai gigi ya. Gimana tuh ceritanya main golf pakai gigi? Gitu. Dan ini yang unik nih. Saya menyediakan minuman. Di sini ada minuman teh dan gula batu gitu ya. Tapi hanya tamu ini nih yang datang yang tidak menyentuh gulanya. Nanti kan dokter gigi tapi luar biasa lah. Jadi saya apresiat untuk dokter yang sudah hadir Terima kasih. di tempat ini. Mudah-mudahan nggak kapok. Jadi tidak hanya dokter Andi tidak hanya main, tapi nanti besok lusa kita akan melakukan mungkin edukasinya secara live ya. Kita undang beberapa orang ke sini, kita edukasi lagi. Dan mungkin podcast ini tidak hanya di materi ini saja, tapi nanti kedepannya kita akan undang juga narasumber yang lain, tentunya dari spesialis yang lain yang berkaitan dengan masalah edukasi kesehatan baik fisik maupun mental. Hanya saja ini kebetulan dengan bulan gigi, Bulan kesehatan gigi dan mulut ya nasional. Jadi kita mengundang dokter-dokter gigi spesialis yang kebetulan berdinas di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Terima kasih banyak Dokter Trisna, terima kasih banyak Dokter Andi, salam sehat jiwa dan raga. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan saya kira ini bahasannya sangat menarik. Salam untuk dokter-dokter gigi yang lain yang ada di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Semoga pelayanannya jauh lebih baik, apalagi dengan sekarang dengan logo baru Marzuki Mahdi tentunya memiliki semangat yang baru. Terima kasih. Salam sehat jiwa dan raga. Terima kasih, kami dari RSJMM Heritage Go Film mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.